Dikisahkan saat Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun, ia bersama saudara sepersusuannya pergi untuk bermain. Ketika keduanya sedang bermain bersama, tiba-tiba datanglah malaikat menghampiri Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, dibaringkanlah tubuh Nabi dan dibelah dadanya sehingga dikeluarkan gumpalan darah hitam dari hatinya. Gumpalan darah hitam itu adalah sifat buruk yang berasal dari setan. Lalu malaikat tersebut memasukkan rasa keamanan dan ketenangan serta menjahit dada Nabi SAW. Kemudian malaikat memberi segel kenabian pada dada Nabi. Setelah kejadian itu, dilaporkanlah hal tersebut kepada ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Lantas Halimah langsung menjemput dan melihat Nabi dalam kondisi pucat sambil menangis terseduh-seduh. Karena kekhawatiran Halimah atas kondisi Nabi Muhammad yang masih berusia balita tersebut, ia dan suaminya mengembalikan Nabi kepada ibu kandungnya, yaitu Aminah. Kemudian beranjaklah Halimah meninggalkan Nabi dengan penuh kesedihan sambil berlinang air mata karena begitu berat melepas kenangan indah selama mengasuh Nabi Muhammad SAW. Aminah kembali mengasuh ananda kesayangannya dengan penuh kasih dan kelembutan. Sampai tiba saatnya Aminah hendak berkunjung ke rumah keluarga suaminya yang merupakan ayah Nabi bernama Abdullah. Berangkatlah Aminah dari Mekah menuju Madinah dengan membawa Nabi yang masih kecil setelah mendapatkan izin dari Abdul Muttalib, dan ia ditemani Ummu Aiman, budak dari Abdul Muttalib selama perjalanan tersebut. Saat itu usia Nabi beranjak 6 tahun. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah tertimpa sakit yang parah sehingga menghentikan perjalanannya di daerah bernama Al-Abwa, sebuah daerah yang terletak di antara pertengahan Mekah dan Madinah. Tibalah momen tersulit bagi Nabi dengan penuh kesedihan menyaksikan ibunda tercinta meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad SAW seorang anak yatim piatu sejak itu. Akhirnya dengan penuh tanggung jawab, Ummu Aiman pun membawa Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah dan mengantarkannya kepada kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Di bawah pengasuhan Abdul Muttalib, Nabi Muhammad dididik dan diperlakukan lebih mulia dibandingkan anak-anaknya sendiri. Nabi kemudian tumbuh besar bersama keluarga Abdul Muttalib. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, Nabi kembali mengalami kesedihan. Lantas Abu Talib, paman Nabilah yang menggantikan peran kakeknya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW di waktu setelahnya. Dalam kondisi keluarga yang miskin, Abu Talib tetap bertekad untuk mengasuh dan membesarkan keponakannya ini meskipun dirasa sulit. Namun alhamdulillah keberkahan datang sejak pertama kali Nabi tinggal bersama keluarga Abu Talib. Sebelum kehadiran Nabi, keluarga Abu Talib selalu kesulitan memenuhi kebutuhan makan dan minum. Anehnya, sejak Nabi tinggal bersama mereka, kebutuhan makan dan minum menjadi cukup. Misalnya, ketika Nabi meminum susu dari 1 gelas, kemudian yang lainnya meminum dari gelas yang sama, maka hal itu mencukupi hingga orang terakhir meminumnya. Keberkahan demi keberkahan yang hadir dalam keluarga Abu Talib membuat istrinya yang bernama Fatimah bintu Asad hampir-hampir tidak percaya akan hal itu. Cinta Fatimah semakin tumbuh bersemi dalam mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ia didik Nabi dari masa kecil hingga masa remajanya, bahkan sampai Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha adalah sosok yang di kemudian hari masuk Islam setelah wafat suaminya, yaitu Abu Talib.